Brother, menurut gue ya, dua lensa ini bisa jadi opsi yang menarik buat user Sony yang lagi nyari lensa prime pertama atau kedua mereka. Gue nggak nyangka lensa third party ini bisa sampai di level yang sekarang ini, brother. Kita bahas Viltrox 35 dan 55mm f1.8 Evo di konten ini. Pertanyaan yang paling sering muncul pas orang mau beli lensa setelah lensa kit mereka adalah, lensa apa ya yang harus gue beli? Biasanya pilihannya pasti nggak akan jauh-jauh dari focal length 35 atau 50mm-an. Kenapa? Karena ini focal length yang paling aman, natural, dan biasanya kita nyari yang bukannya gede kayak f1.8 buat ngejar bokeh dan performa low light yang mumpuni. Di Sony sendiri, opsinya sebenarnya banyak, tapi harganya lumayan jomplang, brother. Kalau kalian mau yang paling murah, ada Sony 50mm f1.8 di kisaran harga 4,3 juta atau 35mm f1.8 seri yang lama di harga 8,6 juta. Nah, brother, untuk focal length yang 50mm f1.8 itu lumayan murah, tapi pengalaman pemakaian gua, AF-nya kadang berisik dan juga lambat. Nah, kalau kalian mau yang bagus banget, ada seri Sony Zeiss 55mm f1.8 ZA, dan gue juga punya, dan harganya itu sekitar 10 jutaan. Tapi sekarang udah dipakai sama anak gue, si Miko, buat konten-kontennya. Atau kalau kalian punya budgetnya, kalian bisa sekalian ke seri GM yang harganya udah sampai puluhan juta. Nah, brother, Viltrox ini masuk di area tengah-tengahnya. Mereka ngisi celah buat kalian yang pengen kualitas optik tajam, feature modern, tapi harganya nggak bikin dompet kalian bolong, brother. Nah, brother, hari ini Viltrox ngerilis seri Evo mereka yang terbaru, yaitu focal length 35mm dan 55mm f1.8 Evo. Klaimnya juga nggak main-main, karena katanya kualitasnya udah sekelas Apo. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih Apo itu, Apo atau apochromatic itu adalah satu teknologi yang bikin warna atau output warnanya lebih akurat dan juga clean. Intinya outputnya akan lebih tajam, warnanya netral, dan juga minim fringing atau garis-garis ungu atau hijau yang biasanya tuh ada di pinggiran objek. Nah, biasanya teknologi Apo ini hanya ada di lensa-lensa yang mahal. Nah, brother, gue sendiri udah pegang dua lensa ini udah hampir 10 hari, dan udah gue pakai potret juga di satu sesi pemotretan. Yang pertama bisa gue share pada kalian adalah soal feel-nya. Dua lensa ini tuh enteng banget, sekitar 380 sampai 390 gram doang. Dan pas dipasang di Alpha 7R5 gue, ini nggak ngerasa nambah beban si kameranya. Fiturnya juga lengkap. Ada pilihan untuk AF/MF, ada aperture ring yang bisa dipilih mau klik atau enggak, ada function button yang bekerja bagus di fiturnya Sony, sampai minimum focus distance yang menurut gue lumayan dekat. Di 34 cm untuk lensa 35 dan 49 cm untuk lensa 55 f1.8-nya. Dan ini, brother, yang juga gue suka, mountnya metal dan rubber gasket yang berfungsi sebagai weather sealing itu udah ada di lensa ini. Buat lensa harga segini, punya proteksi debu dan lembab itu menurut gue nilai yang plus banget. Terus ada port USB-C buat update firmware-nya. Nah, brother, kadang update firmware itu rasanya kayak dapet lensa baru karena biasanya autofokusnya itu makin pinter dan box-boxnya itu diperbaiki. Nah, brother, pas gue tes indoor, gue pakai continuous lighting, dan satu hal yang selalu gue incar dari satu lensa adalah autofokusnya. Hasilnya nggak ada isu sama sekali. Set mau terang atau minim cahaya, itu fokusnya tetap nempel. Pas backlightnya pun fokusnya nggak lari-lari, dan satu lagi, brother, motor fokusnya silent banget. Gue juga tes pakai chart, dan kalian bisa lihat sendiri di area kontras tinggi hasilnya tuh clean banget, hampir nggak ada chromatic aberration atau warna ungu hijau di pinggir-pinggirnya, dan bokehnya smooth, cakep, dan enak dilihat. Tapi ya gitu, brother, nggak ada lensa yang benar-benar sempurna. Dan khusus buat yang 35mm ini, gue notice ada sedikit sekali barrel distortion. Tapi menurut gue ini wajar buat lensa wide disc kayak begini. Tinggal aktifin lensa correction di kamera atau di post pro kalian, ini pasti akan beres banget karena distortionnya nggak ganggu banget sampai bikin garis jadi bengkok-bengkok parah. Jadi ini sangat-sangat aman. Jujur ya, brother, setelah 10 tahun gue cuma pakai lensa-lensanya Sony, pas pakai Viltrox ini gue nggak ngerasa lagi pakai lensa third party. Semua yang gue butuhin buat hobi atau kerjaan gue udah bisa ke cover di lensa-lensa ini. Untuk harganya 6.850.000 buat yang 35mm dan 6.380.000 buat yang 55mm.
Dan brother, udah tersedia juga buat kalian yang pakai Sony dan juga Nikon Z yang full frame. Menurut gue ya brother, ini worth it banget buat kalian yang mau upgrade lensa-lensa kalian atau baru punya lensa kit dan mau pakai lensa prime. Dan oh ya teman-teman, buat kalian yang tinggal di Semarang dan ikut workshop gue yang Flow tanggal 25 April ini, kalian bisa cobain langsung lensa ini di Roadshow Workshop Flow di Semarang. Oke brother, kita ketemu lagi di review selanjutnya, tentu aja dengan gear-gear yang menarik untuk fotografi kalian. Enjoy dan salam jepret!